Halo semuanya, senang sekali pada saat ini, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar pada daring 3 Matematika Peminatan kelas 10 MIA. Sebelum memulai belajar, silahkan kalian berdoa secara mandiri di rumah masing-masing. Selanjutnya, pastikan untuk mengisi link presensi sebagai catatan kehadiran kalian dalam pembelajaran daring Matematika Peminatan ini pada link presensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group. Seperti yang sudah saya informasikan pada daring sebelumnya bahwa materi subbab 1 adalah tentang konsep skala dan vektor. Untuk bahasan tentang pengertian skala dan vektor serta ruang vektor telah kalian pelajari pada daring 1, lalu pada daring 2 kemarin kalian telah mempelajari operasi pada vektor secara geometri. Nah, pada daring yang ketiga, materi yang akan kita pelajari adalah masih mengenai operasi vektor secara geometri, tetapi dengan bentuk soal yang sedikit berbeda. Saya telah membagikan materi dalam bentuk file PDF pada Google Classroom maupun WhatsApp Group. Silahkan untuk kalian baca sambil menyimak video pembelajaran pada kali ini. Pada materi yang sudah saya bagikan, saya memberikan beberapa contoh soal. Kalian bisa membaca secara mandiri, kalian bisa pelajari. Nah, sebelum itu, saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang beberapa konsep yang sudah kalian pelajari. Pertama, tentang kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Misalnya ada vektor U dan vektor V. Dua vektor ini disebut sama. U sama dengan V jika dia memiliki panjang dan arah yang sama. Sedangkan ini ada vektor W, dia panjangnya sama tetapi arahnya berbeda, makanya dikatakan vektor U tidak sama dengan vektor W dan vektor V tidak sama dengan vektor W karena panjang dan arahnya berbeda. Selanjutnya tentang konsep penjumlahan vektor. Pastikan kalian memahami bahwa operasi penjumlahan vektor secara geometri itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan aturan segitiga serta aturan jajar genjang. Aturan segitiga terjadi kalau seperti ini, misalnya ada vektor U, lalu ada vektor V. Nah, hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V bisa kita gambarkan dengan sebuah vektor yang kita tarik dari titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V. Itu namanya operasi penjumlahan vektor U dengan vektor V. Seperti itu. Nah, untuk konsep pengurang vektor, di minggu sebelumnya kalian juga sudah mempelajari operasi pengurangan vektor secara geometri. Misalnya diketahui vektor U, ini ya, atau vektor AB, dia dari titik pangkal A ke titik ujung B. Lalu diketahui juga vektor V, dari A ke C. Nah, operasi pengurangan vektor U dikurangi vektor V itu terjadi seperti ini. Vektor U dari A ke B. Lalu, vektor V tadi adalah A ke C. Kita bentuk suatu vektor yang lawannya vektor V ini. Kita bikin dari ini, dari titik B atau titik ujung vektor U. Nah, kita sudah membuat vektor lawan dari vektor V yaitu negatif V, sehingga hasil pengurangan vektor bisa kita buat dari titik pangkal vektor U, yaitu A, ke titik ujung vektor negatif V. Nah, ini vektornya yang sejajar jadi vektor U dikurangi vektor V, seperti itu. Kalian bisa melihat juga, membaca juga materi yang ada di LKS. Kalau misalnya kemarin kalian sudah mengambil LKS,
bagi yang memesan, dan kalian juga bisa mencari referensi lain baik dari internet maupun dari buku yang bisa kalian cari secara mandiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal 3 dari materi yang sudah saya bagikan. Oke, saya akan membahas contoh soal nomor 3 atau contoh soal 3. Pada kubus ABCD EFGH, vektor AB sama dengan U, vektor AE sama dengan V, dan vektor AD dinyatakan dengan W. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam U, V, dan W. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Yang pertama adalah vektor AB. A ke B. Berarti kalau misalnya kita bikin suatu vektor, tanda panahnya ada di huruf B ini ya. Ini vektor AB. Lalu vektor AE. AE berarti dari A ke E. Dia naik ya, berarti tanda panahnya ada di huruf E. Dan yang ketiga adalah vektor AD. Berarti ini A ke D. Berarti titik pangkalnya ada di A dan titik ujungnya ada di D. Seperti itu. Kita akan menyatakan vektor-vektor di bawah ini dengan menggunakan U, V, dan W. Yang pertama adalah vektor FE. Vektor FE, dia titik pangkalnya di F, titik ujungnya di E. FE, dia sejajar dengan vektor AB. Kalau vektor AB tadi arahnya ke sana, ke arah B, nah vektor FE ini panjangnya sama tetapi dia arahnya ke E. Artinya dia berlawanan arah dengan vektor AB. Karena vektor AB tadi adalah negatif, vektor AB tadi adalah U, maka lawan dari vektor AB yaitu vektor negatif U. Jadi vektor FE sama dengan negatif U. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor B, kita akan menyatakan vektor AC. Nah, vektor AC dia dihasilkan dari penjumlahan antara vektor AB dengan vektor BC. Maka kita bisa membuat resultannya dari titik pangkal A ke titik ujung C. Jadilah vektor AC. Dia merupakan resultan vektor AB dengan BC. Sehingga AC sama dengan AB plus BC. AB-nya tadi adalah U, lalu vektor BC ini, BC, B ke C, dia adalah vektor yang sama, seperti vektor AD, karena panjang dan arahnya sama, sehingga dia dinyatakan dengan vektor W, sehingga vektor AC sama dengan vektor U ditambah vektor W. Seperti itu. Selanjutnya adalah vektor FH. Vektor FH ini dia bisa dihasilkan dengan penjumlahan antara vektor FE dengan vektor EH. Vektor FE tadi kita sudah dapatkan adalah negatif U tadi, sedangkan vektor EH ditarik dari titik pangkal E ke titik ujung H, berarti dia sejajar dengan vektor AD. Dia adalah vektor yang sama karena panjang dan arahnya sama, yaitu dari A ke D dengan E ke H. Makanya dia dinyatakan dengan vektor W. Karena EH sama dengan AD sama dengan W, sehingga vektor FH sama dengan vektor FE ditambah vektor EH yang artinya adalah negatif U plus W, atau sama aja vektor W dikurangi dengan vektor U. Seperti itu. Untuk yang nomor D, kita akan menyatakan vektor GB dengan vektor U, V, dan W. Vektor GB ini bisa kita hasilkan melalui penjumlahan dari vektor GC dengan vektor CB. Kita lihat bahwa vektor GC ini adalah lawan dari vektor AE, sedangkan vektor CB adalah lawan dari vektor BC.
Sehingga dapat kita hasilkan bahwa vektor GB adalah negatif V ditambah negatif V. Atau jadinya vektor GB sama dengan negatif V dikurangi negatif V. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal nomor 1 dan nomor 2, kalian bisa membaca sendiri. Kalau misalnya ada kesulitan dalam memahami contoh soal 1, contoh soal 2, ataupun contoh soal 3, jangan ragu atau malu untuk bertanya. Bertanya bisa melalui WhatsApp ataupun kolom komentar di Google Classroom. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal 1 yang ada di file materi yang sudah saya bagikan. Saya hanya mengambil soal tersebut dari LKS Matematika Peminatan. Kalau misalnya kemarin kalian sudah memesan LKS dan sudah kalian ambil, bisa dicek soalnya ada di uji kompetensi 1, soal yang nomor 4. Kalian juga bisa belajar dari LKS tersebut, serta sumber-sumber belajar lain yang bisa kalian cari secara mandiri. Nah, jika nanti ada kesulitan, jangan ragu atau malu untuk bertanya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas usaha kalian dalam belajar, walaupun secara mandiri melalui pembelajaran daring. Terima kasih untuk segala usaha kalian. Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa di daring selanjutnya.